Perkenalkan, nama saya Sausan Aulia Kamila, NIM B2 B02 0007. Saya Dewi Putri Sejati, NIM B2B02057. Saya Dia Septianingrum, NIM B2T 020063. Kami dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Karakter dengan dosen pengampu Dr. Eni Winaryati MPD. Kami dari kelompok 3 dengan pembahasan urgensi pendidikan karakter. Sebelum menelaah urgensi pendidikan karakter lebih dalam, sebaiknya untuk pertama kali kita mengetahui sejarah pendidikan karakter. Pendidikan karakter bukanlah menjadi hal baru di Indonesia. Pendidikan karakter telah ada dari zaman pra-kemerdekaan yang terbukti adanya lembaga pendidikan kayu tanam di Sumatera Barat yang dibangun oleh Muhammad Syafi'i yang menolak pendidikan barat bahwa pendidikan hanya sebatas pada aspek kognitif saja. Kemudian dilanjutkan pasca kemerdekaan adanya lembaga taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan karakter tersebut berbentuk Pancadharma. Pada 1900-an, pendidikan karakter dan pengembangan sistem nilai siswa hampir menghilang dan lebih banyak menekankan pada akademisi. Diakui atau tidak, fakta memperlihatkan bahwa dalam 20 tahun terakhir ini, perilaku warga masyarakat banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur. Misalnya, sikap mementingkan diri sendiri, menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan, termasuk dengan cara-cara yang melanggar hukum seperti korupsi dan memeras warga masyarakat. Budaya konflik dan saling curiga, saling mencela atau menjatuhkan, dan budaya tidak tahu malu. Thomas Lickona, seorang pendidik karakter dari Cortland University yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Karakter Amerika, mengungkapkan bahwa sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran jika memiliki 10 tanda-tanda zaman, yaitu meningkatnya kekerasan di kalangan remaja dan lain sebagainya. 9 apa yang diungkapkan Lickona tersebut dapat dengan mudah ditemukan dalam masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter di sekolah yang selama ini dikembangkan melalui pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan telah gagal membentuk peserta didik yang berkarakter. Landasan pendidikan karakter. Landasan pendidikan karakter bangsa yang hendak dikembangkan melalui lembaga pendidikan digali dari nilai-nilai yang selama ini menjadi karakter bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai agama, Pancasila, budaya bangsa, dan tujuan pendidikan nasional. Yang pertama, agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar penerimaan itu, maka nilai-nilai pendidikan karakter harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama. Yang kedua yaitu ada Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara. Yang ketiga yaitu budaya. Sebagai suatu
kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan karakter bangsa. Yang terakhir yaitu tujuan pendidikan nasional. Sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan karakter mencermati fungsi pendidikan nasional, yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa, seharusnya memberikan pencerahan yang memadai bahwa pendidikan harus berdampak pada watak manusia, bangsa Indonesia atau karakter. Karakter merupakan suatu yang mengualifikasi seorang pribadi. Dari kematangan karakter ini, kualitas seseorang pribadi dapat diukur. Tujuan pendidikan karakter meliputi yang pertama, mendorong kebiasaan perilaku yang terpuji sejalan dengan nilai-nilai universal, tradisi budaya, kesepakatan sosial, dan religiositas agama. 2. Menanamkan jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab sebagai penerus bangsa. 3. Memupuk ketegaran dan kepekaan mental peserta didik terhadap situasi sekitarnya, sehingga tidak terjerumus kepada perilaku yang menyimpang, baik secara individu maupun sosial. 4. Meningkatkan kemampuan menghindari sifat tercela yang dapat merusak diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. 5. Agar siswa memahami dan menghayati nilai-nilai yang relevan bagi pertumbuhan dan penghargaan harkat dan martabat manusia. 4. Hakikat pendidikan karakter bukanlah sebuah tren baru, namun pendidikan karakter selalu menjadi penting dari misi sekolah. Bahkan, sejak berdirinya sekolah pada bangsa kita, selalu menjadikan pendidikan karakter sebagai bagian integral dari sekolah. Sekarang ini muncul kembali dan digerakkan karena disinyalir telah terjadi pergeseran misi penting ini. Filosofi pendidikan karakter dapat dilihat. Yang pertama, nilai karakter dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Berkaitan dengan nilai ini, pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agama. 2. Nilai karakter dalam hubungan sesama, yaitu sadar akan hal dan kewajiban diri dan orang lain, merupakan sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik hak diri sendiri dan orang lain, serta tugas kewajiban diri sendiri dan orang lain. 2. Patuh pada aturan-aturan nasional, merupakan sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan yang berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum. 3. Menghargai karya dan prestasi orang lain, yaitu sikap dan tindakan mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. 4. Santun, yaitu sikap yang halus dan baik
dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilakunya ke semua orang. 5. Demokrasi, cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Implementasi pendidikan karakter. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar, yaitu integrasi ke dalam KBM pada setiap mata pelajaran. Yang kedua, budaya sekolah, yaitu pembiasaan dalam kehidupan keseharian di satuan pendidikan. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler, yaitu integrasi dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, karya tulis, dan lain sebagainya. Yang keempat, kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat, yaitu penerapan pembiasaan kehidupan keseharian di rumah yang selaras dengan di satuan pendidikan. Untuk selanjutnya, reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan menjadi urgent untuk dilakukan. Hal yang paling pertama adalah melakukan kajian yang mendalam tentang implementasi kurikulumnya. Berbagai persoalan yang terjadi dan menelaah konsep pendidikan oleh pendahulu perlu dilakukan. Tuntutan pendidikan karakter pada sekolah menjadi hal yang sangat penting untuk ditanamkan dan diimplementasikan. Implementasi kurikulum seharusnya tidak kaku, tetapi sangat dinamis dan harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Dari mulai KTSP tahun 2006, kurikulum 2013, dan kurikulum revisi 2013 hingga sekarang berubah menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka dirancang untuk menjawab harapan dan tantangan di abad ke-21, yang pada kurikulum sebelumnya, pendidikan karakter hanya sebatas pada moral dan nilai-nilai. Maka, pada kurikulum Merdeka Belajar inilah pendidikan karakter berupa implementasi pada setiap mata pelajaran di satuan pendidikan maupun perguruan tinggi. Yang terakhir, strategi pada perguruan tinggi. Yang pertama, inner capacity. Inner capacity adalah ruh atau kemampuan yang paling dalam yang mampu mengendalikan perilaku seseorang. Tujuan dari inner capacity tiada lain untuk mempersiapkan mahasiswa agar kreatif dan imajinatif, berdaya, memiliki kesiapan menghadapi kenyataan hidup. Dewasa inilah yang telah menjadi pergeseran power dari hierarki pengetahuan formal ke hierarki kreativitas dan imajinasi. Terpenting adalah kreativitas dan imajinasi yang tinggi harus dibungkus dengan akhlak mulia sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Mahasiswa diarahkan untuk dapat memiliki inner capacity yang dirancang dalam suatu program kegiatan untuk mahasiswa baru yang dapat dilaksanakan dalam 2 semester. Program berfungsi sebagai media untuk membantu mahasiswa memperkuat identitas pribadi, memberikan arahan hidup, meningkatkan kreativitas, proaktivitas, dan imajinasi mahasiswa, meningkatkan ketakwaan dan keimanan, meningkatkan kapasitas belajar, dan membangun serta mengembangkan pengetahuan dan kompetensi mereka masing-masing bagi diri mereka sendiri untuk menghadapi situasi yang berbeda-beda. Strategi yang kedua ada contract of expectation atau bisa disebut kontrak harapan. Kontrak atau janji tersebut mungkin untuk membulatkan tekad atau menahan diri dari melakukan sesuatu. Pada diri manusia manapun seharusnya ditingkatkan kontrak harapan ini, terlebih pada mahasiswa yang memiliki tujuan hidup yang lebih tinggi. Tentunya membutuhkan suatu aturan atau janji terhadap diri sendiri dari hal-hal yang merugikan. Strategi yang ketiga yaitu pendekatan holistik. Pendekatan holistik adalah suatu pendekatan pembelajaran yang membangun manusia secara keseluruhan dan utuh dengan mengembangkan semua potensi manusia yang mencakup potensi sosial, emosional, potensi intelektual, potensi moral atau karakter, kreativitas, dan spiritual.
bertujuan membantu mengembangkan potensi individu dalam suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menggairahkan, demokratis, dan humanis melalui pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di perguruan tinggi salah satunya menggunakan pendekatan holistik. Mahasiswa memahami nilai-nilai inti dengan mempelajari dan mendiskusikannya, mengamati perilaku model, dan mempraktekkan pemecahan masalah yang melibatkan nilai-nilai. Mahasiswa belajar peduli terhadap nilai-nilai inti dengan pengembangan keterampilan empati, membentuk hubungan yang penuh perhatian, membantu menciptakan komunitas beradab, mendengar cerita ilustratif dan inspiratif, dan merefleksikannya dalam kehidupan. Yang keempat, kolaborasi. Perlu dilakukan kolaborasi pada seluruh komponen yang ada di perguruan tinggi, mahasiswa, dosen, staf, para wali mahasiswa, pemilik rumah kos, masyarakat sekitar kampus, serta komunitas lainnya. Penerapan nilai-nilai di perguruan tinggi hendaknya sama penekanannya dengan bidang akademik pada umumnya. Melalui kolaborasi ini, akan terjadi suatu kebersamaan pada seluruh elemen masyarakat agar terjadi akselerasi penanaman nilai-nilai karakter. Yang kelima ada model pendekatan. Model pendekatan dapat berupa dialog peradaban, problem solving, dan sentuhan kalbu. Model pembelajaran yang dibangun bersifat aktif dan mampu mendorong mahasiswa tersentuh untuk berbuat sesuatu proaktif oleh mahasiswa. Strategi yang keenam yaitu kegiatan penguatan nilai karakter. Pengembangan pendidikan karakter di sekolah dilaksanakan dengan prinsip pembelajaran melalui kegiatan yang mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai karakter sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Inti dari prinsip pembelajaran, peserta didik belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Ketiga proses ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan sosial dan mendorong peserta didik untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk sosial. Strategi yang ketujuh yaitu komitmen pelaksanaan pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus dilakukan dengan usaha sungguh-sungguh, sistematik, dan berkelanjutan. Seluruh orang Indonesia harus dibangkitkan dan diberikan penguatan kesadaran serta keyakinan bahwa masa depan akan menjadi lebih baik jika karakter rakyat Indonesia dibangun. Salah satu kelemahan dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah bahwa pendidikan yang diterapkan di sekolah termasuk di perguruan tinggi menuntut untuk memaksimalkan kecakapan dan kemampuan kognisi. Dalam hal ini, seringkali pendidikan karakter pada peserta didik terabaikan. Saat ini pemerintah berupaya untuk menekankan adanya muatan karakter sehingga pendidikan untuk semua jenjang dapat seimbang. Inti dari pendidikan karakter adalah pendidikan yang menekankan pembentukan nilai-nilai karakter pada mahasiswa. F.W. Foerster yang hidup dari tahun 1869 sampai 1966 memberikan gagasan tentang nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dewasa ini dikenal dengan pendidikan karakter. Beliau menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan karakter seseorang melalui metode belajar dan pembelajaran. Inti tentang pendidikan karakter adalah pembentukan karakter yang utuh antara perilaku dan sikap, sehingga membentuk pribadi yang kuat identitas karakternya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.